warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel mereka bicara, teman-teman. Oke, sebentar lagi Piala AFF mau digelar ya di Indonesia, tepatnya di GBK dan Patriot Candrabaga. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Piala AFF atau Piala Asia Tenggara ya. Di antaranya nanti ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Untuk kalian yang mau membeli tiket, ini tiket sudah dibuka ya, sudah dijual penjualan tiketnya untuk nanti menonton timnas kita, baik dari tiket ini akan dijual dalam paket ya. Banyak sekali paket-paket yang untuk menonton timnas Indonesia. Dan tidak itu saja teman-teman. Katanya ini kalau misalnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah, mungkin perempat kualifikasi Piala Dunia itu akan dipindahkan ke tempat netral ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Guys, sorry banget, tiket kali ini nggak dijual ketengan tapi paketan ya, karena PSSI ada aja gebrakannya, kan main. Ya, jadi penjualan tiket ASEAN U23 Championship udah dibuka. AFF U23 yang nanti diselenggarakan di 2 stadion, GBK dan Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tapi ada yang unik. Nih, untuk tiket yang di GBK dijualnya paketan, guys. Ada 2 macam paketan. Yang pertama, family package. Jadi kalian berempat untuk beli dengan satu harga. Ini yang paling murah 450.000 yang upper, yang paling mahal 1,8 juta. Tapi ini harga untuk 4 orang. Jadi misalnya lu beli yang upper 450.000 dibagi 4. Jadi kurang lebih berapa tuh? 112.500 kurang lebih ya per orang. Tapi untuk harga upper ini cuma dibuka untuk 1 match aja, Indonesia lawan Malaysia. Nah, tapi kalau lu nggak pengen patungan, ada paketan yang lain, paket 3 match. Jadi per orang harus beli minimal 3 tiket. Nih, paling murah untuk di belakang gawang yang North dan South, harganya 500.000 untuk 3 match. Jadi kurang lebih berapa tuh? 160.000 lebih, kurang lebih segitulah ya. Itu belum pajak. Sedangkan tiket untuk di Stadion Patriot Candrabaga nggak ada, ini normal aja. Per tiketnya paling murah 50.000, paling mahal 100.000. Tapi nggak ada Indonesianya, mau nonton Kamboja, Thailand, Vietnam, silakan kesini nih ya. Nah, ini jadwal pertandingan lengkapnya grup A. Indonesia nanti yang paling seru tanggal 21 Juli nih lawan Malaysia, big match, El Clasico Asia Tenggara. Gimana? Udah siap melihat aksi Jens, Raven dan kawan-kawan? Terus menurut kalian model penjualan tiket paket-paketan kayak gini lebih murah, nguntungin atau gimana? Coba komentarnya sikat. Dan untuk kalian yang satu keluarganya ada 4 orang dan suka nonton bola, itu bisa beli paket ya. Paket untuk 4 orang atau 3 orang itu bisa ya. Yang penting itu belinya paketan, itu gebrakan dari PSSI sendiri ya. Tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berpotensi dipindahkan oleh FIFA. Ini serius? Yap, serius guys, dikarenakan suasana yang sangat mencekam saat ini, di mana Iran dan Israel saling membalas serangan, dan jika perang ini semakin membesar, maka kemungkinan besar FIFA akan pindahkan lokasi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini mengingat karena kedua negara tersebut sangat dekat dengan medan perang. Apalagi jika keadaan tidak membaik, maka bisa saja Piala Dunia 2026 akan ditunda. Ya, pastinya harapan kita jika memang dipindahkan, semoga FIFA memberi kesempatan untuk Indonesia menjadi tuan rumah dalam ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana kalau misalnya dipindahkan ke negara-negara netral, kan masih banyak ya. Kalau misalnya di sana konfliknya berkepanjangan, bisa dipindahkan ke negara-negara netral. Seperti ada Jepang, Korea, dan Australia, itu kan mereka sudah lolos ke Piala Dunia semua, jadi udah netral mereka ya, bisa itu kalau misalnya dipindah ke tempat ke negara-negara tersebut ya. AFC kena ulti FIFA, sebut round 4 harus bermain di tempat netral dan tidak memihak, sampai ke nasib Qatar dan Arab Saudi yang terancam batal jadi tuan rumah. FIFA, jangan membuat kecurangan di tengah kualifikasi. AFC nampaknya tengah dalam situasi bimbang, kaget dikit gak ngaruh, dan tengah mempersiapkan strategi lain guna memuluskan langkah tim asal Timur Tengah. Saat ini,
Serangan demi serangan netizen tengah gencar datang kepada AFC. Di semua platform sosial media AFC saat ini penuh dengan komentar pedas kalau kita amati. Komentar itu banyak yang protes tentang langkah mereka yang dinilai buruk. Lalu integritas mereka sebagai federasi yang menaungi Konfederasi Asia dirasa tidak sejalan karena pilih kasih terhadap anggota-anggota di dalamnya. Selain itu, netizen juga menilai kalau langkah AFC menunjuk Qatar dan Arab tidak akan berhenti jika hanya bermodalkan protes netizen di sosial media, melainkan PSSI harus bertindak dan berkirim surat ke FIFA soal keberatan. Yaps, saat ini memang FIFA yang cukup bisa diharapkan. Walaupun kita tahu kalau FIFA ini juga tidak bersih-bersih amat. Kedekatan sang ketua umum PSSI Erick Thohir bisa saja digunakan untuk melobi FIFA, agar juga memberikan intervensi kepada AFC supaya transparan dalam penunjukan tuan rumah. FIFA sendiri mengklaim kalau AFC harus bertindak adil dan tidak merubah aturan di babak kualifikasi yang sedang berlangsung. FIFA menyebut agar AFC meningkatkan nilai sportivitas dalam sepak bola karena ini adalah masa-masa krusial beberapa tim yang memang sudah berjuang sampai round 4. Kita semua harus berada di jalur yang benar, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan tidak mengubah aturan di saat babak kualifikasi tengah berlangsung, ucap anggota FIFA. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Setuju gak dengan apa yang disampaikan oleh anggota FIFA? Gimana guys? Setuju dengan apa yang diajukan oleh FIFA ya? Harusnya ya mereka netral, nggak usah membantu negara-negara Timur Tengah aja yang mereka bantu ya, yang mereka unggul-unggulkan. Harusnya AFC itu kan bisa netral, bisa mengayomi semuanya. Karena kan anggota AFC itu tidak hanya negara-negara Timur Tengah, banyak negara-negara yang lainnya juga gitu ya. Wow, inilah daftar lengkap harga pasar nilai pemain timnas Indonesia teman sekalian. Langsung saja kita lihat 23 pemain timnas Indonesia dan nilai pasarnya. Kita mulai dari yang termurah, ada Rafael Strike dengan 2,61 miliar. Yang kedua ada Stefano Lillipali, 3,91 miliar. Yang ketiga ada Saine Patinama, 4,35 miliar. Yang keempat ada Joy Pelupesi, 4,35 miliar. Yang kelima ada Marcelino Ferdinand, 5,21 miliar. Yang keenam ada Yance Sayuri, 5,21 miliar. Yang ketujuh ada Hernando Ari, 5,21 miliar. Yang kedelapan ada Justin Hapner, 5,21 miliar. Yang ke-9 ada Beckham Putra, 5,21 miliar. Yang ke-10 ada Ricky Kambuaya, 5,65 miliar. Yang ke-11 ada Yakob Sayuri, 6,08 miliar. Yang ke-12 ada Nathan Joaon, 6,08 miliar. Yang ke-13 ada Egy Maulana Fikri, 6,08 miliar. Yang ke-14 ada Rizky Rido, 8,3 miliar. Yang ke-15 ada Jordi Amat, 11,30 miliar. Yang ke-16 ada Tom Haye, 17,38 miliar. Yang ke-17 ada Ole Romeni, 20,86 miliar. Yang ke-18 ada Dan James, 31,29 miliar. Yang ke-19 ada Martin Pais, 31,29 miliar. Yang ke-20 ada Calvin Verdong, 43,45 miliar. Yang ke-21 ada Emil Audero, 55,62 miliar. Yang ke-22 ada Kevin Dix, 86,91 miliar. Yang ke-23 ada Max Hilder, 112,98 miliar. Dan yang termahal ada Jai Itze, 130,08 miliar. Keren sekali. Harganya Ijes paling tinggi ya, 138 miliar. Ih, luar biasa, ini sudah mengalahkan Mas Hilga sebelumnya ya, yang Mas Hilga sekarang turun pasarnya. Gila ini Bang Jai ini, luar biasa. Beginilah nasib punya beberapa kiper jago. Martin Paes telah bebas dari sanksi akumulasi kartu. Siapakah yang pantas jadi starter melawan Jepang? Emil Audero tampil luar biasa saat debut melawan Cina. Tanpa kebobolan, penuh ketenangan, dan mendapat sorakan meriah dari publik GBK. Tapi kini, Martin Paes sudah kembali. Kiper utama yang telah 8 kali membela Garuda, punya pengalaman dan kontribusi besar membawa Indonesia ke titik ini. Pelatih Patrick Kluivert kini dihadapkan pada pilihan besar. Lanjutkan kepercayaan pada Emil, atau kembalikan posisi ke Paes. Nah, kalau menurut kalian, siapakah yang pantas mengisi posisi kiper melawan Jepang? Dilema ya ini pelatih ini. Dua pilihan ini semua bagus semua ini.
atau yang mana nanti yang dipakai. Tapi kalau misalnya senioritas, Martin Paes lebih senior ya kalau di timnas Indonesia saat ini. Soalnya kan si Martin Paes ini lebih awal masuk ke timnas Indonesia. Oke teman-teman, saya itu saja video dari saya. Terima kasih, jangan lupa di like, jangan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.